Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, saya Pater Adityala SPD sedang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di Minggu Prapaskah yang keempat, 14 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan soal bagaimana tanggapan kita terhadap tawaran keselamatan yang datang dari Allah. Dan kita diundang untuk menerimanya secara positif, meresponnya secara positif, bagai orang yang dibawa kepada terang, bagi orang yang membawa terang itu sendiri. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini kita akan mendengar kisah percakapan Yesus dan Nikodemus. Yesus menerangkan kepada Nikodemus soal dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali yang dimaksud oleh Yesus tentunya bukan soal masalah fisik, di mana kita kembali ke rahim ibu dan kemudian dilahirkan kembali. Tentunya bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang Yesus maksudkan di sini adalah bagaimana memasuki kehidupan baru dalam terang Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dilahirkan kembali. Saudara dan saudariku, memasuki kehidupan baru atau lebih kita kenal dengan kehidupan kekal itu terjadi karena adanya pengorbanan dari Kristus di atas kayu salib. Kita semua tahu itu dan kita beriman kepada hal itu juga. Kita percaya pada hal itu. Yesus menanggung hukuman untuk menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Kita yang seharusnya mendapat hukuman Allah diganti oleh Yesus Putra Allah sendiri. Karena kasih Allah yang luar biasa pada kita, Yesus menanggung hukuman itu buat kita. Dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saudariku, hal ini sulit dipahami oleh Nikodemus. Tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, Yesus mengajak dia untuk melihat ke perjanjian lama. Sebagai orang Farisi, Nikodemus mengerti baik perjanjian lama, karena dia juga adalah seorang pengajar. Yesus mengajak dia untuk melihat kembali kepada peristiwa ular tembaga. Ketika umat Israel berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, Allah menghukum orang Israel dengan mengirimkan ular yang memagut mereka. Dan akhirnya banyak yang mati karena gigitan ular, karena pagutan ular. Ular tedung dikirim oleh Allah. Dan ketika umat Israel kemudian berseru kepada Allah, mohon pertolongan lewat Musa, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan semua orang yang terpagut ular tedung, ketika melihat ular tembaga, mereka diselamatkan. Saudara dan saudariku seiman, Yesus mengandaikan dirinya dengan ular tembaga itu. Kita sudah dipagut oleh dosa-dosa kita. Ular tedung adalah dosa-dosa kita yang memakut kita, membuat kita mati, tidak menikmati hidup yang datang dari Allah. Kristus kemudian menanggung semua itu. Menanggung dosa-dosa kita itu dengan mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya karena cinta Allah yang luar biasa buat kita. Dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saudariku seiman, apa terus tanggapan kita dengan tawaran keselamatan yang datang dari Allah, dengan kematian Kristus di atas kayu salib? Dikatakan dalam Injil, mereka yang tidak percaya
Mereka yang tidak meresponsnya secara baik, mereka akan binasa dan dihukum. Hukuman ini diberikan karena sebelumnya tawaran keselamatan itu sudah ada, tapi tidak diterima, tidak direspons dengan baik. Tetapi ada orang yang tidak menolak, ada orang yang meresponsnya secara baik, tawaran keselamatan yang datang dari Allah tersebut. Dan orang-orang yang memberi respons secara positif, secara baik, mereka bagaikan orang yang datang kepada terang. Mereka diselamatkan. Saudara dan saudariku seiman, sudahkah kita menanggapi tawaran keselamatan, ajakan Yesus, undangan Yesus untuk selalu melihat kepada salib, melihat kepada Dia, agar kita boleh dibawa kepada terang, agar kita sendiri juga boleh kemudian membawa terang itu, terang Kristus tentunya. Bagaimana tanggapan kita, saudara dan saudariku? Di masa Prapaskah ini kita diundang, kita diajak oleh Tuhan sendiri untuk setia menerima tawaran itu, untuk kemudian meresponsnya secara baik, untuk menerima itu dan kemudian membagikannya kepada orang lain pula. Karena dengan demikian kita semua boleh dibawa kepada terang yang datang dari salib Kristus, di mana kita semua ditebus. Kita boleh menjadi merdeka, orang-orang merdeka, tidak dibawa hukuman, tidak dibawa dosa, karena salib Kristus itu. Mari kita bersyukur untuk itu, dan kita terus setia hidup sebagai murid-murid Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat, kasih karunia, cinta yang sudah kami terima. Bantulah kami agar kami selalu setia hidup sebagai murid-murid Putra-Mu. Bantulah kami untuk selalu memandang kepada salib, dan dengan salib kami boleh mendapat kemuliaan, kehidupan, terang yang datang daripada-Mu sendiri. Tuhan bantu kami, tolong kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.